Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya. Ini berapa kali budaya? Ini lagi membuat bunga-bunga ini budaya semua nih. Bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah. Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno, diambil. Maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut, supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar, sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai, maka layar mesti diarahkan ke melawan angin supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas. Sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut. Tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya. Pak Ustaz, saya mau tanya kenapa hati saya selalu gelisah padahal saya sudah perbanyak istighfar. Tolong masukannya. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustadz, kombinasikan aja dua, jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kain kapan sudah siap? Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba
bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat, terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN, mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika, karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam, jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur, bangun tidur, stres lagi, bangun tidur, tidur, mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apa lagi yang kau dustakan? Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tunggu lagi. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Jadi kau beberapa kali istighfarnya, coba amalkan ini. 1 kali 1000 kali, 1 hari 1000 kali. Beli tasbih yang ujungnya ada 10, 100 kali putar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang belum sampai 200 kau udah tertidur. Bangun lagi, sambung lagi. Allahumma sholli ala. Malu bawa tasbih, pakai tasbih digital yang pencet itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Tapi pelan-pelan. Kadang ada yang pakai tasbih itu. Macam makan bakwan kepanasan. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesuma. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan, karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya?
Itu ayat bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergawilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf artinya standar umum di kota Bandung berapa. Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Di lingkungan tempat tinggal ada anak yatim. Kita insya Allah bersedekah. Tapi di saat ada keluarga yang sangat butuh bantuan, gimana Pak Ustadz? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga tapi enggak kerabat, tapi ada tetangga dan ada hubungan kerabat keluarga, maka yang didahulukan adalah yang ada hubungan kerabat. Itu kaidahnya. Baik dalam hal membantu maupun dalam hal pergi kondangan. Undangan hari Ahad ada 5. Bagaimana kita menyusun skala prioritasnya? Yang pertama tetangga kerabat, habis itu tetangga tidak kerabat, habis itu teman sekantor, ring 1, ring 2 gitu. Dalam hal ini boleh nepotisme. Sekarang orang enggak, kalau ada undangan 5, yang pertama pejabat, orang kaya, tetangga yang miskin enggak punya apa-apa, yang kira-kira cuma makan sayur sama telur ayam. Ini enggak benar. Oleh sebab itu dalam hal membantu dulu keluarga. Tapi sekarang orang lebih mau bantu orang lain daripada bantu keluarga. Kenapa kamu lebih mau bantu orang lain daripada keluarga? Kalau bantu orang lain pujiannya melambung. Kalau bantu keluarga, masa cuma ngasih segini? Oleh sebab itu maka setiap keluarga membantu keluarganya skala prioritas, tapi setelah itu tetap membantu fakir miskin, anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang sekuler liberal. Orang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, membiarkan fakir miskin. Fawailul lil musallin, lalai dalam salat. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, riya, wa yamna'unal ma'un, melarang orang berbuat baik, tolong menolong. 5 ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam pendusta agama. Ustadz, tolong doakan muslim saudara kita di India. Itulah senjata kita terakhir. Kalau ada lembaga-lembaga yang terpercaya memberikan dana, maka kirimkan dana untuk membantu rumah mereka yang terbakar, saudara mereka yang terkapar, rumah mereka yang hancur, sumur bor, sekolah anak-anak pengungsi. Dulu Suriah, Palestina, Bosnia Herzegovina, Uighur, Rohingya. Coba perhatikan. Palestina, Bosnia Herzegovina dibantai oleh Slobodan Milosevic, Ali Izzet Begovic, ambis presidennya, matang Uighur, datang Rohingya, sekarang India. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi substansi maknanya sama. Mengapa mereka disiksa? Pertama, karena mereka lahir dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, karena mereka minoritas. Dimana-mana kalau kita minoritas, habis kita dibantai. Tapi kalau kita mayoritas, maka kita selalu menjaga kedamaian, keselamatan. Karena kita adalah agama Islam. Islam berasal dari kata salam. Salam artinya damai. Maka insya Allah kalau kita menjadi mayoritas, maka saudara-saudara kita yang minoritas akan terjaga dalam kedamaian insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Tolong saudara kami sedang teraniaya di Palestina, di Rohingya, di Uighur, yang terakhir di India. Ya Allah, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, waj'alhum minal mujahidina fi sabilik, jadikan mereka orang-orang mujahid di jalanmu ya Allah, waj'alhum minas syuhada al-maqbulin, jadikan mereka orang-orang yang mati syahid, diterima amalnya ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar.